Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mengenai hidup sebagai orang merdeka. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung kita buka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Kita yang berbahagia yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan juga memelihara dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat satu pokok pikiran hari ini adalah hidup sebagai orang yang merdeka. Tema ini muncul adalah di ayat yang ke-16. Ayat 16 mengatakan di sana adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, itu adalah pokok pikiran kita pada hari ini. Hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-16 itu, dalam teks ayat yang ke-16, dalam terjemahan lain itu menarik. Mengatakan demikian, saudara mempunyai kebebasan, tetapi tidak berarti bebas untuk berbuat salah. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia mengatakan demikian, hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi jangan memakai kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Kebebasan di sana, kalau dalam bahasa Inggris memakai kata as free, itu kebebasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa kita harus hidup sebagai orang merdeka. Kata hiduplah sebagai orang merdeka itu artinya kita dibebaskan dari jajahan atau dibebaskan dari perhambaan. Tidak ada keterikatan atau tidak tergantung. Nah, itu artinya bahwa kita hidup sebagai orang merdeka, yaitu dibebaskan dari jajahan, dibebaskan dari perhambaan, tidak terikat atau tidak tergantung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, merdeka yang artinya bahwa orang yang sudah merdeka itu dia tidak terikat. Misalnya apa yang biasanya manusia kita seringkali diikatkan dengan hal-hal, misalnya adalah kita terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Misalnya kita terikat dengan kuasa jimat-jimat, atau tentang hal-hal yang perdukunan, atau kita terikat dengan hal-hal yang kuasa iblis atau kuasa si jahat. Saya percaya bahwa kita semua jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita tidak terikat dengan hal-hal misalnya adalah kuasa gelap, kuasa jimat-jimat, atau kuasa perdukunan, atau kuasa iblis, roh jahat. Nah, kita telah dimerdekakan dalam hal itu. Kita tidak terikat dengan hal itu. Hidup sebagai orang merdeka, dia tidak dijajah. Misalnya adalah pikiran-pikiran yang liar, atau misalnya adalah pikiran-pikiran yang kotor, atau pemikiran-pemikiran yang merusak orang lain, atau pikiran-pikiran yang menjerumuskan orang lain jatuh di dalam dosa. Nah, ada orang-orang memang dalam tanda kutip status sebagai orang percaya, tetapi mereka masih terikat dengan hal-hal ini. Mereka belum dibebaskan, mereka masih dijajah, yaitu pemikiran-pemikiran yang liar, pemikiran-pemikiran yang merusak orang lain, atau pemikiran yang menjatuhkan orang lain atau menjerumuskan orang lain di dalam dosa. Nah, itu artinya juga bahwa orang yang sudah merdeka itu adalah tidak diperhamba. Nah, misalnya apa saja manusia itu seringkali diperhamba. Nah, misalnya seringkali manusia yang diperhamba adalah misalnya hal-hal yang sifatnya materi. Misalnya hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana. Misalnya adalah kekayaan atau kedudukan atau jabatan. Kalau dia seorang laki-laki, dia diperhamba dengan perempuan. Atau misalnya dia seorang perempuan akan diperhamba dengan laki-laki. Dan ada begitu banyak orang, mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh ini semua. Ada begitu banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan. Ada begitu banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Nah, sesungguhnya mereka belum merdeka, walaupun statusnya adalah orang percaya. Nah, saya percaya bahwa kita juga di tempat ini, kita tidak diperhamba hal-hal yang demikian. Baik itu tentang kekayaan, baik itu tentang kedudukan, dan apapun itu sifatnya hal yang materi. Kita tidak diperhamba dengan semua itu. Orang juga yang sudah merdeka artinya adalah tidak ketergantungan. Ada orang-orang yang misalnya
Dia ketergantungan misalnya adalah alkohol. Kalau dia tidak mabuk, kalau tidak minum tuak dalam keseharian, dia pusing, stres. Ada orang yang ketergantungan misalnya adalah rokok, atau misalnya obat-obat terlarang seperti narkoba, misalnya adalah seperti ganja atau sabu-sabu. Ada banyak orang yang ketergantungan dengan hal itu. Nah, sesungguhnya walaupun status mereka adalah orang percaya, tetapi mereka masih belum merdeka, masih ketergantungan. Atau juga ada orang-orang yang masih ketergantungan dengan orang lain, pengennya diperhatikan terus, pengennya maunya ditolong terus. Nah, sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Maka saya percaya dengan hal-hal ini kita sudah merdeka dari semua hal-hal ini. Amin. Nah, kita tidak diperhamba, kita tidak terikat dengan hal-hal ini sebagai anak-anak Tuhan.